Boo, are you sure? Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film thriller romantis, menceritakan tentang kisah cinta, kebohongan, dan kekerasan, yang berpusat pada seorang manajer gym yang menjalani kehidupan yang begitu tertutup. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Love Lies Bleeding yang dirilis pada tahun 2024. Langit New Mexico membara merah jingga saat matahari tenggelam di balik dataran kering. Sebuah lapangan tembak tua berdiri sunyi di tengah padang yang tandus, dan papan kayu yang mulai lapuk, milik keluarga yang dulu menanamkan kekerasan sebagai warisan. Di sana, Lou menjalani hari-harinya. Wanita berambut pendek dan bertubuh ramping itu menghabiskan waktu di gym kecil, memeriksa peralatan, dan kadang menembak senapan tanpa alasan yang jelas. Sorot matanya selalu tenang, tapi dingin. Ia menyimpan luka seperti orang lain menyimpan uang, begitu dalam, dan tak pernah dibuka. Have fun. Rain check. When you smoke a cigarette, poison, like anything, replace the word drug as a house of cards. Lou bukan hanya pengelola gym, ia adalah putri dari seorang pria kejam yang dikenal mengatur distribusi senjata dan barang ilegal di wilayah itu. Ia bicara sedikit, tapi ketika bicara suaranya seperti peluru, langsung, keras, dan tak bisa ditolak. Hubungan mereka bukanlah hubungan keluarga, lebih seperti medan perang tanpa tembakan terbuka. Lou menyembunyikan ketakutannya dengan ketegasan, tapi trauma masa lalu selalu mengintai, terutama ketika ia melihat adiknya, Beth, yang masih tinggal di rumah yang sama dengan suaminya yang bernama JJ. Seringkali Beth datang ke gym dengan wajah tertunduk, bekas luka di pipinya bicara lebih banyak daripada mulutnya. Sure. Mom. It's been like 12 years. Break, sir. To be very, very gentle. Hidup Lou berjalan datar sampai hari itu tiba, saat seorang perempuan asing muncul di gym, membawa tubuh kekar dan sikap seperti badai gurun. Namanya Jackie. Ia sedang dalam perjalanan ke Las Vegas untuk mengikuti kompetisi bidang raga. Jackie bukan tipe yang ramah. Dia tajam, blak-blakan, dan percaya diri. Tapi ada luka di balik matanya. Lou langsung merasa ada sesuatu yang akrab, tapi berbahaya. Mereka tak banyak bicara di awal. Tapi dalam dunia yang sunyi dan penuh otot itu, satu tatapan cukup untuk menyulut sesuatu, sebuah koneksi. Yeah? Okay. Ladies, fine, come on. Some good here. Well, mention your girl. Let's be nice. Hari-hari berikutnya, Lou dan Jackie mulai berlatih bersama. Mereka mengangkat beban dalam diam, tubuh berkeringat, napas berat. Sesekali tatapan tertangkap dan buru-buru dialihkan. Dalam keheningan ruang gym, mereka mulai mengenal satu sama lain, lebih dalam, tanpa perlu kata-kata. 50 is kind of the smallest dose you... Edge. And then turn around. Stupid. Lou, yang biasanya menjaga jarak dari siapapun, tiba-tiba membiarkan Jackie tinggal di rumahnya. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan pendek, toko yang dibagi, dan satu botol jamu yang berpindah tangan. Di suatu malam ketika udara dingin menggigit dan musik mengalun pelan dari radio tua, Jackie menyentuh tangan Lou. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan dinding yang dibangun Lou bertahun-tahun.
Mereka tidur bersama malam itu, bukan sekadar seks. Itu adalah pelepasan, pelarian, dan mungkin untuk sesaat penyembuhan. Di dalam kasur itu, tubuh mereka berkelindan, terpisah oleh napas berat dan tatapan yang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Jackie mulai menggunakan steroid, lalu menolongnya menyuntikkannya. Mereka tak hanya berbagi tempat tidur, mereka mulai berbagi kehancuran yang sama. Di bawah sinar neon kotak kecil yang pudar, bayangan masa lalu mulai bergerak. Come on, Sean. Di tengah hubungan yang mulai menguat itu, Jackie melihat sesuatu yang Lou selama ini abaikan. Beth. Ia menyadari bahwa Beth hidup dalam neraka rumah tangga bersama JJ. Dan Jackie yang menyimpan amarah atas banyak hal dalam hidupnya mulai memendam dendam terhadap JJ. Lou mencoba menjaga jarak, memisahkan kehidupan pribadinya dengan kegelapan yang sudah lama ia kubur. Tapi cinta tak bisa dikelola seperti bisnis. Dan Jackie bukan orang yang bisa diam saat melihat kekerasan. Maka benih konflik pun mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti, seperti darah yang menetes di lantai beton gym. Tak ada yang sadar sampai warnanya menghitam. Wanna heal me. Angin malam membawa hawa panas padang pasir ke dalam rumah kecil Lou. Jackie duduk diam di sofa, rahangnya mengencang, matanya tak lepas dari pintu. Beth baru saja meninggalkan rumah dengan wajah sembab dan suara pecah karena tangis. Di tubuhnya ada lebam baru, hadiah dari JJ. Jackie tidak berkata sepatah kata pun, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang telah bergeser. Dari simpati menjadi amarah, dan dari amarah menjadi keputusan. Fucking thing you do. You know what the fuck did you know about? Gave it to her right there in the parking lot. Not as bad as she wanted a free. You gonna be like this the rest of the night? Babe. Keesokan harinya, JJ ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya tergeletak di lantai, dengan luka di kepala yang menganga. Darah mengalir, hingga membentuk genangan pekat. Lou mendapat kabar itu lebih dulu dari Beth, yang gemetar saat meneleponnya. Di seberang sana, Jackie duduk di bangku dapur, tenang, tapi matanya liar. Lou terpaku, tubuhnya kaku seolah disengat listrik. Dunia yang selama ini ia pertahankan dalam batas dan kendali kini mulai runtuh. Lou bergegas menyembunyikan jejak. Ia membersihkan darah di rumah JJ bersama Jackie. Ia membakar pakaian, menyembunyikan senjata, dan membuang barang bukti ke gurun, tempat yang sama di mana ayahnya biasa mengubur rahasia bisnis kelamnya. Selama proses itu, hubungan mereka mulai berubah. Cinta yang dulu dibangun dari kesamaan luka, kini ditutupi dengan kebohongan, ketakutan, dan kekerasan. Hey, stranger. Roll your window down. So what are you doing out so late, huh? I'm around. Hey. Sounds fun. I love it. Okay, bye. Great. I'll see you. Boo, are you sure? Jackie mulai berubah. Steroid dan rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia sering termenung lama di kamar. Lalu tiba-tiba tertawa atau menangis tanpa alasan. Lalu mencoba tetap bersamanya.
Tapi di dalam hatinya ketakutan mulai tumbuh, bukan terhadap hukum, tetapi terhadap Jackie sendiri. Sementara itu, ayah Lou mencium ada yang tidak beres. Ia mengunjungi Lou di gym dan berbicara dengan nada dingin tanpa perlu menyebut nama Jackie. "Jangan biarkan emosi membuatmu ceroboh," katanya sambil membersihkan senjata. Lou pura-pura tenang, tapi jelas ayahnya tahu lebih dari yang ia katakan. Mata Lou mulai gelisah, mencerminkan pertempuran antara kesetiaan terhadap keluarga dan cinta yang sudah mulai merusak dirinya. Ketegangan meledak di gym. Suatu sore, Jackie dalam kondisi mabuk dan tak stabil menyerang seorang pelanggan yang ia tuduh menatap Lou terlalu lama. Ia memukul pria itu hingga berdarah, lalu menjerit di tengah ruangan seperti binatang terluka. Lou menghentikannya, tapi bukan dengan kelembutan seperti sebelumnya. Kali ini ia mendorong Jackie ke dinding. Jesus fucking Christ, Jack. Where? You're a mask, okay? I asked you to do one thing, I said stay. Jack? You're welcome. Forget about Vegas. Ow! 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 Malam itu, Jackie mengemasi barang-barangnya. Ia ingin menyerahkan diri ke polisi, mengakhiri semuanya. Tapi Lou menghadangnya di depan pintu, menggenggam bahunya keras. Mereka bertengkar keras, menyakitkan. Jackie menampar Lou. Lou membalas dengan membanting Jackie ke dinding. Lalu hening. Napas mereka berat, tubuh berkeringat, mata berkaca-kaca. Di luar rumah, gurun kembali sunyi. Tapi di dalam rumah Lou, badai telah pecah dan tak ada lagi tempat berlindung. Away from her. She doesn't want. Jackie tak pernah sampai menyerahkan diri. Sebaliknya, ia menghilang. Beberapa hari kemudian, Lou menemukan mobil Jackie di pinggiran jalan gurun dengan bekas darah kering di setir dan steroid kosong di jok belakang. Di dalam glove box ada foto mereka berdua. Senyum mereka tampak nyata, dan untuk sejenak, Lou membiarkan dirinya menangis. Tapi tak lama, suara motor mendekat dari belakang. Ayah Lou telah mengirim anak buahnya. Hey! Sorry, what's... You didn't really catch me at the greatest... I told you we don't talk. When your brother-in-law... We've been trying to shut him down. Your brother-in-law was the latest. Us, that's our best informant. I'm not involved in any... We've been trying to locate your... Lou tahu waktunya hampir habis. Ayahnya akhirnya menunjukkan taringnya. Ia menculik Jackie, memenjarakannya di tempat penyimpanan tua, di belakang salah satu properti gelap miliknya. Jackie ditemukan dalam kondisi luka dan nyaris tak sadar. Tubuhnya gemetar karena sakau steroid dan trauma. Ayah Lou tak hanya ingin Jackie pergi. Ia ingin Lou belajar bahwa cinta bukanlah alasan untuk menghancurkan struktur yang telah ia bangun. Ia menganggap Jackie sebagai racun, seperti sel kanker yang harus diangkat sebelum menyebar lebih jauh. Lou dihadapkan pada pilihan, kembali ke keluarga atau membakar semuanya untuk menyelamatkan Jackie. Dan Lou memilih membakar. Malam itu, Lou menerobos masuk ke tempat penyekapan Jackie. Suara sirine polisi sayup-sayup di kejauhan, dan Lou membawa senapan laras pendek seperti malaikat yang murka. Ia menembak anak buah ayahnya satu persatu tanpa ragu. Ketika akhirnya ia menemukan Jackie, tubuh Jackie hampir tak bisa berdiri, tapi matanya masih menyala. Mereka tidak bicara banyak, hanya genggaman tangan dan satu pelukan yang tak sempat diucapkan sebelumnya. Selling me out? I'm not. No, you couldn't wait one night before you... You want me to thank you? No, I'm before anyone found out. I mean, Christ, I am... Never met you! Ugh. I know. Hey, you.
What about... What's gonna happen to us? Mereka mencoba melarikan diri, tapi ayah Lou menghadang di jalan keluar. Pria tua itu berdiri dengan mantel panjang dan pistol di tangan. "Kau bukan anakku lagi," katanya pada Lou. Lou menatapnya tanpa air mata, tanpa gemetar. "Kalau begitu, aku bebas." Peluru pertama dilepaskan ayahnya, tapi Lou lebih cepat. Ia menembak balik. Ayah Lou terhuyung, lalu jatuh ke tanah. Akhir dari warisan kekerasan yang telah menodai hidup Lou sejak kecil. Jackie menatapnya dengan tatapan antara kagum dan ngeri. They're coming. Just finish it. Mereka pergi bersama, kabur ke jalanan gelap, tanpa tujuan pasti. Tapi hubungan mereka sudah tidak utuh lagi. Dalam keheningan mobil yang melaju di gurun, Jackie memeluk lututnya di kursi penumpang. Lou memegang setir dengan tangan gemetar. Cinta mereka sudah berubah, bukan lagi tentang saling menyembuhkan, tapi tentang saling menyelamatkan diri. Kadang cinta juga bisa menjadi senjata terakhir, dan mereka berdua tahu peluru itu sudah ditembakkan.